Tidak buang air. Jamban yang bersih dan sehat juga memiliki kriteria, antara lain bebas dari serangga, aman, tidak berbau, dan mudah dibersihkan oleh pemakainya. Agar tidak menimbulkan pandangan yang kurang sopan, jamban sebaiknya memiliki dinding dan berpintu. 4. Olahraga secara teratur dan terukur. Beberapa sarana olahraga telah disediakan oleh pihak sekolahan. Fasilitas tersebut harus digunakan secara maksimal untuk meningkatkan aktivitas fisik anak. Pembuatan ruang hijau di dalam lingkungan sekolah dapat memacu kreativitas anak dalam kreativitas kegiatan olahraga. Memberantas jentik nyamuk. Pemberantasan jentik nyamuk, sarang nyamuk, atau PSN dapat dilakukan minimal dengan 3M, atau mengubur barang bekas, menguras tempat penampungan air, dan menutup tempat penampungan air. Selain minimal dalam seminggu, kegiatan berbasmi sarang nyamuk harus dilakukan untuk memutus daun hidup nyamuk. 6. Tidak merokok di sekolah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Ayat 115 tentang kesehatan, disebutkan bahwa ada 7 tempat kawasan tanpa rokok atau KPR, yaitu pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat bekerja, dan tempat umum. 7. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Pengukuran berat badan dan tinggi badan harus dilakukan untuk mengetahui status gizi masing-masing siswa. Bila ditemukan siswa dengan gizi kurang, sekolah dapat bekerjasama dengan fasilitas pelayanan dalam pengadaan makanan tambahan. Bila ditemukan siswa dengan berat badan lebih, kegiatan olahraga menjadi salah satu sarana untuk mengembalikan status gizinya. 8. Membuang sampah pada tempatnya. Sampah dibagi dalam 3 kategori, yakni sampah organik, non-organik, dan B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang terdiri dari sayur, buah, daun, serta sisa makanan tergolong pada sampah organik dengan warna tong sampah hijau. Warna tong sampah kuning digunakan untuk tempat sampah jenis non-organik seperti kertas, plastik, dan bekas. Sedangkan sampah khusus B3 digunakan untuk sampah kaca, kaleng, logam, baterai, botol, beling yang menggunakan tong sampah warna merah. Tujuan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di sekolah adalah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup siswa, guru, dan masyarakat sekitar. Berikut beberapa manfaat PHBS di sekolah. 1. Meningkatkan semangat belajar siswa sehingga dapat berdampak positif pada pencapaian target dan tujuan. Mengurangi pembayaran kesehatan yang harus dikeluarkan oleh orang tua. Meningkatkan citra sekolah yang positif. 4. Menjaga kesehatan siswa, guru, dan masyarakat sekitar dari berbagai gangguan dan ancaman penyakit. Baiklah, untuk mengetahui seberapa paham teman-teman dalam mendengarkan materi penyuluhan, saya punya 2 kuis yang bisa jawab. Langsung angkat tangan ya teman-teman. Siap?
silakan angkat tangan yang bisa. Oh 5 saja, ada 5 saja. 5 indikator. Sebutkan 5 indikator PKBS di sekolah. Ya silakan tuh. Yang Maju. pertama silakan maju. Satu, mencuci tangan menggunakan air mengalir dan memakai sabun. 2, menggunakan jamban yang bersih dan sehat. 3, mengkonsumsi jajanan sehat yang ada di kantin sekolah. 4, menimbang berat badan dan tinggi badan setiap bulan. 5, tidak merokok di lingkungan sekolah. Karena jawabannya benar, dapat hadiah ya. Tepuk tangan buat temannya. Soal kedua, siapa yang bisa mempraktikkan sedikit gerakan olahraga setiap hari Sabtu yang kita lakukan untuk mengetahui kita telah menjalankan pola hidup sehat? Ada yang bisa angkat tangan? Ada yang bisa? Sedikit gerakan, 2 gerakan mungkin. Ayo abang. Abang Saki maju. Karena nggak ada yang bisa jawab, kita lanjutkan. Demikianlah teman-teman